Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Perkenalkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Ramadan di SKI dan Mogot, bahwa beberapa pekan depan kita insya Allah akan masuk di bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan yang penuh berkah. Untuk menyambut bulan mulia ini, syukur alhamdulillah dari company kita tercinta masih memberikan support penuh dukungannya melalui pengurus SKI Pusat, SKI dan Mogot maupun teman-teman seluruh panitia. Tanpa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua SKI, SKI Pusat, SKI dan Mogot maupun seluruh panitia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah. Di tahun ini tema Ramadan kita mengambil kata kunci ahsanul amalah, yaitu amal terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula atau yang excellent. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami dengan baru kerja keras teman-teman semuanya telah menyiapkan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan tahun 1431 Hijriah ini. Pertama yang dibesarkan di Mogot adalah satu tahlil pada hari ini, kemudian kajian Islam Akbar Ramadan atau Kaisar yang akan dilakukan setiap pada zuhur, insya Allah akan dilakukan di tempat ini pula di masjid. Yang ketiga adalah kajian Jum'ah Keputrian. Kemudian yang keempat adalah pesantren kilat yang insya Allah kita harapkan pesertanya dari semua karyawan-karyawan di dan Mogot. Yang terakhir, yang kelima, yaitu lomba untuk memeriahkan kegiatan kita di Ramadan terkait dengan jarak antara kita di pusat, ya, karena tidak semuanya kita bisa mengikuti lomba yang ada di pusat. Jadi lomba yang akan dilakukan adalah pertama azan, kultum dan cerdas cermat. Jadi akhwat juga boleh mengikuti. Kemudian kegiatan berikutnya adalah yang kita adakan atas kerjasama dengan IKM Aroyan. Pertama adalah tahlil. Jadi nanti di Aroyan juga akan dilakukan tahlil sendiri. Kemudian kegiatan tarwih dan tadarus rutin. Kemudian yang ketiga adalah bakti sosial peduli dosa. Berikutnya keempat adalah buka bersama. Kemudian yang kelima adalah peringatan nuzulul Quran. Yang keenam adalah kegiatan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan yang akan dilakukan di Masjid Ar-Royan. Yang ketujuh yang terakhir adalah sholat Idul Fitri. Rangkaian kegiatan ini akan disiapkan. Kami berharap Bapak dan Ibu semuanya bisa mengikuti rangkaian yang telah kami siapkan tersebut untuk menyemarakkan kegiatan kita Ramadan di Mogot, sekaligus untuk menambah pundi amal kita untuk bekal di hari akhirat kelak. Sekian mungkin dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Lustianto sebagai Ketua Panitia Ramadan. Baik, acara sebelum mulai kita awali dengan baca basmalah. Untuk Al-Fatihah jangan ada nyender, enak kali ya. Coba jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Saudara-saudaraku, Ketua Majelis Taklim Indosat dan Mogot, serta seluruh karyawan Indosat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap ustadz yang hadir bersama kita, Ustaz Zul, hafizahullah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kembali, kayaknya tahun lalu tadi Ramadan saya juga posisinya masih kayak gini. Akhirnya juga ini kalau nggak salah. Yang datang duluan juga kemarin saya. Mudah-mudahan tahun ini beda, walaupun cara-cara tarhibnya sama gitu. Karena memang berulang, ya terus mudah-mudahan apa yang terulang itu jadi teringat. Iklan ini kan gitu, orang kemakan sama iklan, yang nggak diiklanin orang nggak tahu. Ya mudah-mudahan karena terulang-ulang kita terus jadi memotivasi kita. Lagi hari ini tema Ramadan kita adalah boleh dibilang ihsanul amal ya. Kalau ahsan itu kan isim tafdil, ahsan muamalah. Itu ada banyak ayat ini dari saya buka yang ada hubungannya dengan ahsan muamalah. Di antaranya surat Hud ayat 7 ya. Tadi kita buka tuh, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dan dia yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa 6 hari, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasnya di atas air. Masya-Allah. Dan kita nggak perlu nanya gimana arasnya Allah. Ya. Al-istiwa ma'lum. Was-su'alu anhu bid'ah. Jadi istiwa di atas air itu sudah kita ketahui, karena Allah menyebut wa arshuhu 'alal ma'. Aras tempat duduknya di atas air kayak gimana, terus perairannya di mana. Pertanyaan tentang itu kata Imam Malik adalah bid'ah. Udah ditutup ya kita, di laut mana ya? Itu jangan-jangan di kali depan kali ya, ada aras Allah gitu. Ya, al-kaifu al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Kaif itu artinya bagaimananya Allah duduk, apa kayak kita, ya, apa nyender gitu kan, apa duduk di kursi gitu. Apa duduknya sila atau miring. Wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiatnya Allah istiwa adalah bid'ah. Yang jelas kalau kita lihat di sini sampai Allah awali dengan dan dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kita mau bikin sinetron 30 hari aja. Dari Miswatu semalam kita mau syuting. Saya bawain lagi Mengetuk Pintu Hati. Semalam saya tanya, makasih udah berapa episode yang kita punya? 13 ya Ustaz. 13 episode syuting dari awal, dari bulan Januari sampai sekarang baru dapat 13 episode Para Pencari Tuhan. Ya, itu mau bikin sinetron doang, tayangan segitu, waktunya sampai segitu. Ada juga sih yang jungkir balik, kejar tayang. Pokoknya ada jilbabnya, ada Pak Hajinya, udah religi deh. Walaupun kadang-kadang kontennya nggak religi. Itu pun nggak mungkin bikin sinetron yang segitu, 1 hari dapat 1 episode. Allah di sini mengawali dengan, saya ciptakan semua langit dan bumi ini dalam 6 hari. Sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa. Kemudian di sini Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi Allah bikin ini semua bukan untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi ayat 7, Allah juga menyebutkan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Kalau di sini benar surat Al-Kahfi. Kalau tadi surat apa yang pertama? Hud ayat 7. Sekarang di dalam surat Al-Kahf ayat 7 juga. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sungguhnya kami telah menjadikan di bumi ini perhiasan. Ya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian ada juga di dalam surat Tabah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada banyak surat nih, malahan ada banyak lagi yang jelas memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua makhluk termasuk manusia, makhluk di dalamnya adalah untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Termasuk masuk Ramadan ini juga, siapa di antara kita yang paling. Ini satu kantor nih, satu kantor, satu bagian, pahalanya nanti belum tentu sama. Umrohnya bareng, satu pesawat, mutawibnya sama, hotelnya sama, makanan hotelnya sama, tapi belum tentu nilai umrohnya sama. Hadir di sini dengerin tarhib, duduknya sama, bengongnya sama, sama-sama nggak kebagian makanan, sama-sama kebagian dua, tapi belum tentu. Apalagi yang satu duduk di bawah, yang satu duduk di atas, belum tentu sama. Bayarnya sama, di diskonnya sama. Kalau umroh tuh, kita sering ngomong begitu kalau lagi mandu. Ini kita nih satu bis, duduk kadang bersebelahan. Siapa di sini yang lihat umroh Ramadan? Wafaqakumullah. Semoga Allah memberikan kita taufik. Ya, kembali. Ini makanya katanya panitia sengaja ngasih air zam-zam sebagai door prize. Tadinya buat saya gitu kan. Nggak taunya katanya ini buat hadiah buat siapa yang nanti bertanya. Jadi saya ngusulin, saya putar aja mana gitu kan. Walaupun saya masih ada 2 triliun lagi di rumah bekas umroh kemarin, tapi kalau dilihat air zam-zam, ya kan, mau aja. Karena zam-zam ini masyhur ibadahmu. Zam-zam tergantung kita minumnya. Ya. Seandainya saya suruh bayar ini 300 juta, kemahalan. Dengan berangkat pesan berapa kontainer gitu. Kadang-kadang orang suka mubalaghah di kalam, terlalu hiperbol. Baik, kita balik lagi kepada ihsanul amal. Dan kita juga dapatkan keterangan bahwa itqanul amal atau sempurnanya amal atau bagusnya amal adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita juga suka kalau sesuatu itu sempurna. Kalau ada orang bikin spanduk ada kurang gitu kan, banner kurang, begitu diantarin, Pak, gimana, udah jadi belum? Ini kita mau dipakai hari ini. Udah jadi Pak, tapi tinggal di print doang gitu. Terus gimana? Kalau belum di print, ya udah saya usahain deh, dibawa ke sini printan. Begitu panjang ikat Pak, kayak tali rapi yang atas. Kakinya mana? Itu dia Pak, kakinya belum jadi kan. Orang pasti nggak enak.
Orang tuh semua pengen sempurna, sesuai dari kesempurnaan Allah yang maha sempurna. Tapi memang manusia gak bisa sempurna sesempurna zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mencoba menjadi sempurna dalam bahasa manusia, ya, sempurna dalam bahasa manusia. Karena kan orang bahasa tuh kadang-kadang suka ada yang kritik. Kayak kemarin pencipta lagu di telepon, Anda bukan pencipta, pencipta tuh Allah. Kita susah tuh ngomongnya kalau gitu. Ya, kalau dibalik-balikin ya susah gitu. Cuman kan kadang-kadang kan kita buat RBT aja kita suka ditanya siapa penciptanya. Ya kayak misalnya lagu misalnya demi masa ditulis Reha, padahal itu terjemahan surat Al-Asr. Saya juga waktu itu pernah masukin buat RBT itu sholawat. Misalnya Allahumma sholli ala, begitu saya tanya, ini siapa nih yang bikin? Nabi Muhammad. Ya, harus ada penciptanya. Dulu dari Allah gitu kan, emang semuanya gitu. Cuma terus kalau ada orang bikin gitu sesuatu, kemudian ditanya siapa penciptanya, walaupun ada yang bilang sebut dong, saya yang merangkainya, saya yang mengubahnya. Ya masing-masing orang lah, karena orang pasti ada salahnya juga. Dan orang kalau berbuat itu pasti berpeluang salah. Ya kan? Kalau orang diam aja, ya namanya juga diam aja. Ya kan? Orang bergerak, orang bekerja, kayak ada orang gak bisa sholat, tapi dia mau usahain sholat. Ya akhirnya kemudian dia mendapatkan kesalahan-kesalahan. Ya walaupun ya memang kesalahan itu karena dia nggak punya ilmu, tapi dia udah bekerja, dia sudah berbuat. Baik, saudara yang dimuliakan Allah, kita sampai jam 1 ya. Jadi kalau di sini Allah menguji kita, menciptakan hidup dan mati, termasuk Allah kirim Ramadan adalah bagian dari waktu yang sudah Allah berikan sama kita, juga untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus. Mata kuliahnya udah dikasih sama Allah, ya, siam, kiam, yang nggak kuat puasa kayak Senin Kamis. Ada orang kan yang nggak kuat, ada orang yang ahli puasa kuat. Sebab di Riyadhus Shalihin itu kan ada yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya pengen puasa sekian hari, saya pengen puasa setahun penuh bahkan. Nabi udah ditawarin puasa Nabi Daud aja, sesum yaum mutuftir yaum, puasa hari ini dan besok buka, besoknya puasa lagi, dia masih merasa kurang. Karena tiap orang punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli qiyam, ada yang ahli tahajud, ya kan? Ada yang ahli qiraah, ada yang tilawah. Sabar banget ya kalau urusan. Tapi puasanya mungkin biasa-biasa aja. Ya kan? Ada yang ahli sedekah. Ya, nggak mentang-mentang orang kaya. Banyak orang kaya tapi banyak juga yang pelit. Ada orang bilang, dia dermawan banget tuh. Terus dia bilang, ya terang aja dia kaya. Belum tentu. Banyak orang kaya semakin susah. Malah ada orang yang lebih miskin dari dia bisa lebih ngasih gitu. Ya, makanya kalau ada orang kaya terus dia mau berbagi, itu juga udah luar biasa. Apalagi kalau orang pas-pasan mau berbagi, nah, itu udah luar biasa. Dapat satu kardus, ngeliat temannya nggak kebagian. Yaudah deh, ambil banyak nanti pegang kardusnya. Kan mau berbagi namanya. Baik. Nah terus ngomongin ihsan al-amal, ya kita balikin aja deh kepada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang hadis nomor kedua. Di sini siapa yang hafal hadis Arba'in yang nomor 2? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin ittala alaina rajulun shadidus thiyab shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sa', ya, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya.
la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi thumma qala ya Muhammad akhbirni 'an al-Islam. Itu hadis yang lumayan panjang, bisa dibuka. Kelamaan ya kalau dibuka. Bainama nahnu julusun bainama nahnu julus. Di situ kan ada pertanyaan waktu Nabi SAW ditanya al-ihsan, karena hubungan ahsanu amala itu fi'il madi. Ahsana yuhsinu. Ihsan artinya orang yang beramal bagus. Beramal paling baik. Oh ternyata awalnya ada banyak riwayat. Kelihatan nggak? Ini dapat nih. Bainama nahnu mulai. Ini dia. Ini hadis yang jelas. Di dalam hadis yang panjang ini ada pertanyaan akhbirni 'anil ihsan, kabarkan aku tentang ihsan. Apa tuh ihsan? Karena kalau kita mau ihsan amal, kita mesti tahu dulu ma huwa ihsan. Dan di sini Nabi waktu ditanya sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anil ihsan, Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi mesti kita catat kalau kita mau ihsan amal, kalau amal kita mau bagus, yang pertama ma'rifatullah. Kenal Allah sebagai asas dari iman. Lah orang bagaimana mau syahadat? Sedangkan puasa aja rukun Islam setelah sholat, sebelumnya syahadat. Syahadat nggak akan bernilai apa-apa, syahadat nggak akan punya kekuatan apa-apa kecuali kalau dia kenal waktu dia janji sama siapa. Kita aja janji sama bos, sama janji sama teman. Makan yuk, nanti istirahat kita makan ya di sini. Kalau janjinya sama teman, wah kebetulan ada sesuatu nih, udah deh batalin aja. Tapi kalau janji sama bos kita tahu, wah sakit-sakit pun kita mungkin usaha. Kenapa? Karena ma'rifat, karena kenal, karena tahu sama siapa kita janji. Nah di sini juga gitu, ihsan amal ada hubungannya dengan ma'rifat Allah. Karena orang bisa ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Saat engkau menyembah Allah, seolah-olah engkau lihat Allah. Memang beda sih ya, kayak sholat di Masjidil Haram aja sama sholat di Masjid Indosat. Apa ya gitu. Walaupun di depan kayak ada bangunan kotak-kotak gitu, tapi pikir Ka'bah mata tempat wudu. Ini mau muter aja. Ada orang lewat nih kisuannya lagi diangkat kan? Nggak kayaknya tempat wudu gitu. Itu bukan WC, ini kan lebih kotak tuh gitu. Nah, jadi di sono aja tuh beda. Mike Tyson si leher beton aja nangis mau ke Ka'bah kemarin, papasan. Oh Mike Tyson, Mike senyum dia. Matanya udah berkaca-kaca, mungkin dia bilang, oh gue lagi nangis, ditegur lagi. Tapi akhirnya dia melemparkan senyum yang agak jarang gitu. Tadinya kan pandangannya aja garang lihat Mike Tyson. Ya, mungkin
Kalau kita dihajar sama dia, siapapun yang paling gede di sini nyungsep ya kan. Mungkin udah nggak pakai dibawa ke UGD lagi, langsung dibawa ke karet lipak. Orang Bruno yang beratnya lebih dari dia, tingginya lebih dari dia, sama-sama petinju kelas berat. Kalau dilihat dari ototnya gede, ya kan, jeger, ya kan, jatuh apalagi kita. Yang latihannya tangan gitu, ketak-ketak, leher dihajar, rontok. Orang jangan-jangan pukulannya, ngelihat pandangannya aja dia ngeri. Tinju-tinju yang gede-gede itu begitu dipertemukan kan, sambil mau ini kan biasa kan dikasih pengarahan dulu. Ya, dan adalah sosok terima lain yang baca Fatihah. Jangan tutup dengan surat Al-Asr. Setuju kan gitu. Biasa kalau mau bertanding kan, itu baru lihat-lihat begini aja. Lihat pandangan itu banyak petinju udah ciut keluar. Mungkin langsung dia baca Al-Fatihah kali. Fatihah gitu. Mudah-mudahan selamat ya Allah. Ya, sampai tuh Mike Tyson yang beringasan gitu ke Ka'bah, jalan saya habis tawaf siang-siang jam 12, matanya udah mulai berkaca-kaca, dan dia tumpahkan tangisnya waktu di Ka'bah. Kenapa saya tahu? Karena saya waktu minta foto dia bilang, lah ya akhi, ada sir. Biasanya agak suka marah-marah orang Arab gitu sama kita, tapi dia bilang, nah, mungkin diamanatin supaya jangan kasar gitu kali Mike Tyson. Jangan ya, nanti orang banyak foto semua. Akhirnya ya udah nggak apa-apa deh. Cuma saya seneng aja gitu melihat. Akhirnya begitu di Ka'bah orang banyak yang foto melihat. Dia udah dekat di sini. Karena ma'rifat Allah. Makanya seolah-olah kau melihat. Makanya di Ka'bah tuh beda nih sholat sama di Ar-Rayyan nih. Udah kiblatnya kurang tepat lagi, ngadep Afrika. Itu sami Allahnya nggak jadi samina-mina keke. Ngadepnya kurang kanan, kurang barat, laut apa daya? Laut ya sebenarnya. Emang kalau kita lihat pesawat kan GPS-nya agak begitu sebenarnya. Orang kita kan udah barat. Ya walaupun dia ada selisih 1 derajat kita 1 kilo ya. Kalau dari sini mungkin ya arahnya masih ke sana juga, tapi kalau udah sampai di Ka'bah melengsar 1 kilo berarti jauh. Oh udah dideketin begitu jadinya dia begini di Ka'bah. Miring 1 gitu kan. Baik. Jadi yang pertama saya bilang kalau kita mau mendapatkan amal terbaik adalah berkaca kepada hadis ini. Waktu Nabi ditanya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan. Ihsan adalah kamu berbuat seperti kita lihat Allah. Atau kalau nggak bisa lihat Allah, seolah-olah kamu disaksikan. Fa'innahu yarak, yakin kamu pasti dilihat. Nah itu kalau dilihatin sama kita sholat aja nih, walaupun insya Allah kita bukan orang-orang munafik, tapi sholat kalau ada orang, misalnya gini, kita kalau sholat di rumah pakai kaos nih, tulisannya Indosat gitu. Oh, Akbar, Indosat. Tapi kalau ke masjid agak suka malu. Ada orang nggak enak kalau sholat di masjid yang pakai peci, ya kan? Ada yang nggak enak kalau pakai baju koko, nggak enak nggak pakai gamis, karena pengen dilihat, karena kita yakin ada orang lihat. Coba orang sholat Idul Fitri, ya kebanyakan kan orang pakai rapi-rapi, orang juga rapi-rapi. Sekarang kita lihat orang, kecuali mungkin anak muda gitu kan, mau sholat Id pakai baju-baju distro gitu, tongkorak. Idul Fitri biasanya, aneh ketemu sama grup band, anak-anak band, kalau mau sholat Idul Fitri dipakai.
Kemarin waktu saya ngimam Idul Fitri di MBAU, lapangan gede, ketemu sama Bimbing. Dia aja pakai baju koko, nggak tulisan slankers gitu kan. Ini crackers di sini. Nah, enggak, dia pakai rapi juga karena orang kan bakal lihat, apalagi yang melihat Allah. Dan ini sebetulnya kunci awal, ya, ma'rifat Allah. Ma'rifat siapa yang turunin perintah, ya. Saya mau cerita satu rahasia, tapi ini masih jadi rahasia gitu. Dan ini bahaya. Jadi ada sutradara film terkenal negeri ini lagi bikin film tentang tokoh Islam. Di tengah-tengah syuting, pemerannya itu murtad. Padahal dia memerankan sosok tokoh yang kalau saya sebut pasti fenomenal. Dan ini jangan diceritain kemana-mana dulu, karena nanti jadi miswar lagi mau melakukan apa yang disebut dengan harakatul inqidh. Karena yang produsernya itu non-muslim, kalau dia sih nyaman-nyaman aja. Mungkin memang sengaja kali, kalau perlu gua tambah bayaran dulu murtad gitu ya. Tapi yang jadi miswar bilang, berapa lu mau jual tuh film? Yang udah setengah itu, satu udah habis 2 miliar. Mau jual berapa? Gua kasih cek kosong, lu tulisin. Gua beli, nanti gua retake. Subhanallah, merinding saya dengar omongan Haji jadi miswar semalam. Terus saya bilang, Bang Haji, kalau ente beli, ini mirip sama dulu Abu Bakar Siddiq membayar Bilal dari Umayyah 2 kali lipat dari harga budak biasa yang kemudian diberikan dia bebas. Ini perjuangan ya. Merinding saya tuh begitu dia. Saya bayar. Orang Islam tuh kalau begitu kelihatan gagal. Orang Islam kelihatan gagal. Senang kita dengarnya aja udah senang. Apalagi kita bisa nunjuk begitu. Kalau miskin kita jangankan nunjuk. Iya kan? Ngedengar harganya aja fantastis gitu. Artinya jangan sangka di entertain kita juga nggak berjuang. Yang gini main kita taruh, tempur. Ya, itu gagah sekali. Makanya waktu beberapa kali di Indosat saya nyampein Habib Rizik bilang, kalau kita papasan orang kafir di jalanan, kata Nabi jangan ngalah sama dia. Beb, tapi papasannya dia pakai Fortuner, kita pakai sepeda ontel. Kalau kita gak minggir kita anjir kan. Kalau dia pakai Fortuner, kita pakai Pajero Sport, paling enggak sih Pak. Oke kan? Ayo, lu main plot-plot, kan juga enak. Kita pakai sepeda ontel. Walaupun harganya 12 juta, gue lindas kan. Allah, saya senang sebenarnya. Beli 2 miliar, ini baru sodako. Jadi ditantangin, cuman nih produsernya orang kaya. Dia kalau mabok aja di rumahnya, pesta-pesta, mungkin keluarga besarnya kalau lagi ngumpul di rumahnya tuh nggak kurang 2 miliar mereka habis. Karena makanan dibrecet-brecetin. Kalau kita kan makan buat dia, sampai bis. Kadang-kadang ditanyain sama tukangnya, Pak, garpunya mana? Dia nggak. Reksa. Jangan liwat mereka. Saking enaknya tuh. Capek ke batang-batangnya masuk. Oh my God. Ikhwani. Ini karena ini kalau jadi berita kita nggak tahu jadi berita. Karena dia memerankan tokoh
tokoh pahlawan negeri ini, dan dia seorang pendiri organisasi Islam besar di Indonesia, ya kan? Terus dia murtad, kan bingung. Kalau Anthony Quinn yang main Umar Mukhtar, dia kan non-muslim, akhirnya masuk Islam. Kalau dia dari awal memang sudah muslim. Dia sebagai seorang aktor menjiwai peran itu sebagai Umar Mukhtar. Ada yang nangis nonton Umar Mukhtar, ya, baru masuk gitu kan, nangis karena pas baru duduk habis gitu kan. Udah, nangis saya langsung lagi nonton kan. Cuma membanggakan lain ya. Orang yang lebih kaya dari Haji Deddy Miswar itu banyak di Indonesia. Tapi masalahnya berani nggak dia? Nah, saya bilang sama dia, berapa yang mau jual? Disodorin gitu. Ya, sutradaranya top juga nih. Sutradara pokoknya jaminan kalau dibikin sama dia laris, gitu kan? Dia juga lagi bingung, mana ya Bang Haji? Apa saya suruh dia Islam dulu ya, 3 bulan aja gitu. Dan kalau tuh film udah beredar, terus orang udah nonton, murtad deh. Sekarang jangan dulu, pura-pura dulu lah jadi Islam. Ada orang enggak, suruh kapan kita ketemu, saya bayar. Dan udah dibayar nggak dipakai, gue buang tuh film, gue retake. Ya kan? Ambil lagi, cari pemainnya, ini pulang. Waduh, mantap. Islam kalau begitu gagah dalam seluruh bidang begitu ya. Kayak yang pulang olimpiade kimia, olimpiade fisika, ada yang dari sekolah Islam, pakai jilbab, kayak muslim, kayaknya girang gitu. Ya, kayaknya terobati itu orang yang bawa kertas gitu, Pak, sumbangan Pak. Dari tahun ketutup gitu, ada yang begitu ya kan. Jadi nggak semuanya gitu. Ya. Baik, kita balik ke sini. Ini masalahnya ma'rifatullah. Dan saya kan juga lagi nemenin temen produser bikin lagu religi. Ya. Ada teman saya jemaah haji tahun ini bareng saya di Mekah, dia ada lagu nih Nam, ente yang nyanyi deh, duetnya sama orang kasih. Bisa apa tuh bisa? Racun. Duetnya sama Aura kalau enggak sama Gita. Saya bilang aja, terlalu jauh nggak jaraknya kita kalau dia temannya ya. Kecil dan kita kan segini Pak. Kalau akhirnya saya cari penyanyinya Sahrul Gunawan. Besok juga udah ada lagunya ya, Duha. Udah dia kemarin promo tuh hampir 1,5 M baru 1 lagu di TV. Ya. Terus waduh mana nih kalau kita nggak BEP gitu kan? Udah itu baru 1 lagu, kita lagu Ramadan itu saya yang nulis, sebagian saya yang iniin, ya makanya nanti RBT wajib. Ya Al Quran, akbalta bil busra khairi wal ihsan. Ya, udah ada beredar di mana-mana. Jadi waktu itu semalam ngomong juga sama Haji Deddy Miswar, mana nih Bang Haji? Dikeluarin deh di PPT, di para mencari Tuhan tuh lagu kita udah dapat lagu begini. Waduh, gitu. Tapi dia bilang, saya tuh bikin apa-apa semuanya karena Allah. Waktu bikin Kiamat Sudah Dekat, orang pada ngeledekin karena waktu itu anginnya nggak bikin film-film kayak gitu. Saya bilang Bismillah, nggak laku aja, untung kalau tujuannya buat Allah. Dia bilang gitu. Karena Muslim gitu, kalau ma'rifat Allah, kalau kita ini gak laku aja untung.
apalagi laku. Itu adalah nikmat yang didahulukan oleh Allah di dunia. Kata jadi besar gitu sama profesor saya. Langsung dia bilang, iya kita salah niat. Kemarin jualan 100 juta kopi gitu kan. Oh gini RBT ini lagu kuat, ini kuat, orang banyak yang puji. Kita lupa Allah semuanya ini mesti buat Allah. Kalau dikasih Allah, gak ada yang beli, niatnya buat ibadah. Untung di mata Allah. Dan kalau kita dapat, dan alhamdulillah, kata Bang Haji Dewi, selama saya bikin begini, saya selalu dapat keuntungan yang sangat luar biasa. Dia kan krunya semua umroh. Mana ada kru, makanya sekarang ada Islam KTP itu palsunya PPT. Ya itu sutradaranya teman main saya. Teman main di pinggir kali. Teman mandi di pinggir kali. Saya ikut derajat AS. Main di pinggir kali itu saya dibikin protek mirip-miripin para pencari. Ya kan? Makanya karena kurang kuat diambil juga pemain. Jadi karena pemain diambil ya udah. Jadi seperti itu. Dia bilang masuk. Kemarin aja bahkan bukan itu, saya berapa orang yang dibawa. Ini semua nih. Iya. Dari mana nih? Keuntungan banyak. Bagian Allah. Jadi itu sedikit tentang untuk Allah. Bagi kita puasa juga. Apalagi kalau yang ngadepinnya puasa lagi. Oh udah nih musim kurus deh kalau gitu. Gak bisa begini, gak bisa begitu. Beda sama teman-teman Indosiar aja. Indosat yang menghadapi Ramadan kan ini udah kelihatan girang ini aja. Saya melihat baru masuk aja menengir aja. Girang ini orang-orang. Terus saya nggak tahu nyengirnya karena udah nggak kebagian kardus atau apa. Tidak ada. Kan dia tahu, tapi saya yakin dia kayaknya bergembira. Baik, ini yang pertama nih, kalau kita mau ihsan amal. Terus gimana harus cabut ya? Ya, itu kalau kita mau ihsan Terus yang kedua, setelah kita merasa dilihat Allah atau paling topnya memang kita bisa lihat Allah. Kalau enggak kita merasa dilihat Allah, yang kemudian itu jadi ma'rifat Allah, kenal memberi perintah. Kemudian yang berikutnya kita bisa ihsan amal kalau kita tahu ilmunya. Halo, masih hidup? Saya bukan orang yang fakih atau yang paham fikih. Umroh kemarin, saya umroh kalau setahun 3 kali aja, 5 tahun udah 15 kali saya berangkat umroh. Haji 5 kali. Terus apalagi kalau setiap kali umroh saya nggak cuma sekali umroh. Berapa saya umroh? Kemarin kita mau ada mahasiswa Indonesia lagi mau ngambil doktor, masih muda orangnya, ngobrol-ngobrol. Ente pernah nggak nempelin badan di multazam? Enggak. Habis Anda pikir dari jauh juga sama. Beda sebenarnya. Para sahabat nempelin badannya di multazam antara Hajar Aswad dengan ini. Itu nggak nempelin dosa-dosa kita. Kenapa kita dulu Nabi ngajarin usap itu rukun iman? Ya kan dulu takbir, ya tanpa dicium, ya rukun iman. Itu nempelin dosa-dosa kita. Kenapa di Hajar Aswad juga? Kalau kita nggak bisa takbir, kalau nggak bisa kita cium, pakai tangan gini kemudian dicium. Kalau nggak pakai tongkat. Kalau tongkatnya dikasih selampe-selampenya kemudian dicium. Tapi yang abdul itu waktu kita pegang dengan tangan kita karena dosa kita nempel. Oh iya gitu saja. Panas kemarin tuh kita umroh panas 50 derajat hampir. Ustaz Jepri aja damai Indonesia aku langsung hitam tuh mukanya kemarin pulang haji, pulang umroh. Ya. Tempel, saya tempel walaupun panas sudah nggak kerasa panas karena tahu nilai yang ada di dalam. Anak saya kan ikut nanya, "Bin, ngapain kita gelayutan di sini?" Itu bukan gelayutan bang. Anak saya Abdul Jabbar yang pertama kelas 2 SMA, ya ikut. Ayo bang, tempel bang, tempel. Ini dosa tempel ini, iya tempel.
Kalau orang nggak tahu, ya kayak yang kecil-kecil gitu. Makanya Ramadan juga kita bisa berbuat baik kalau kita tahu. Sahabat kenapa malam-malam terakhir mereka pada nangis? Karena tahu susah dapetinnya. Ibarat di sini ada yang belum nikah, yang belakang, yang putri, ada yang kayaknya baru angkatan baru kali ya, baru masuk semua ya, abg. Kelihatan umurnya 22-an. Ada yang belum, ada yang udah nikah, baru nikah, terus suaminya tugas menjadi relawan di kapal Mapi Marmara. Kira-kira kalau pelepasannya gimana? Tuh, dia nangis. Mungkin dia langsung nanya, malam ini malam terakhir bagi kita. Begini lagi. Oh itu memang yang begitu-begitu tuh biasanya rasa tuh. Di Mekah aja ada jamaah tua, kakek-kakek. Begitu ada anak muda, ringtone-nya bunyi sekian lama. Minta tuh kakek. Ingat zaman dulu ya. Lututnya. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ingat sama neneknya. Neneknya lagi sa'i gitu. Ingat dia dulu. Gak kayak gini gue sih. Baik, habis itu udah ilmunya, ya udah jalan gitu. Insyaallah puasa kita, tarawih kita, ya lagi capek-capek pulang dari sini, aduh apalagi kan merasa ini ntar nih sholat yang 1 juz gitu kan, ya malam. Tapi itu akan menjadi amanah. Mudah-mudahan kita bisa. Saya juga niat memurojaah Quran, hafalan-hafalan, ya, menghatamkan berapa kali, ya zakat, ya teman-teman Indosat yang putri, udah mulai gitu, ya, aduh kalau saya ini setengah kilo misalnya kan, ini seperempat, cincinnya setengah on, beli saya mau mulai. Jangan dipaksa ya. Sampai di sini ya. Saya waktu ini dikit banget ya karena setengah 2 saya jam 2 tuh harus sudah ada di Masjid Al-Mughni, jam 4 mesti ada di Cikarang ya. Jadi ada waktu nih untuk 20 pertanyaan kan. Setengah 2. Silakan deh. Satu pertanyaan deh, ini biar satu buat saya mulai. Sebetulnya banyak ya. Banyak Ustaz. Ayo silakan nanya aja, dikasih ntar nggak dijawab apa-apa. Ya, baik, saja ke pertanyaannya. Tadi saya tertarik penjelasan Pak Ustadz mengenai amalan dan mengingat Allah. Terus terang, kita ini manusia biasa Pak Ustadz. Kebanyakan memang terus terang saya sendiri jarang mengingat Allah Pak Ustadz. Dan ya artinya mungkin saat-saat mengingat Allah itu saat-saat mungkin kita sholat atau melakukan perbuatan baik, tapi terkadang juga kadang-kadang kita tidak mengingat Allah mungkin pada saat kita emosi, kemudian kita mendapat kesenangan gitu. Kemudian hubungan dengan amal-amal yang kita punya sebelumnya, apakah pada saat kita tidak mengingat Allah itu amal-amal sebelumnya yang kita punya itu apakah hilang begitu saja atau berkurang secara otomatis? Mungkin itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Saya langsung jawab biar cepat. Sebetulnya menghapus amal kita itu ya diantaranya misalnya ngomongin orang, gitu kan? Itu kan itu disebut tuh kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api
Dan Pak Haji mau salaman. Refleks dulu kalau masih latihan silat, kamu ada mungkin. Baik, jadi gitu ya. Terus sirik pasti jelas. Layah baton amal bukan. Amal kamu bakal hancur habis sirna. Tapi apakah maksiat akan menghapus kebaikan kita? Ya, yang pasti kalau di dalam hadis dikatakan fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Justru kebaikan yang akan menutup kejelekan. Makanya diajarkan kalau habis salah buru-buru tutup dengan kebaikan. Dalam hadis dikatakan illah haitsumakun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi habis salah langsung tutup. Ya, ibaratnya kita main bola nih. Begitu bola lepas dari kita, kejar. Ya kan? Orangnya bola lolos, bolanya ambil gitu. Jadi kan lolos sampai gawang ya bakalan masuk kan orangnya. Atau ya kalau ada yang bilang orangnya jangan, bolanya nggak apa-apa, ya bolanya gol ntar. Bolanya ambil, orangnya biarin. Yang mau tiduran di gawang juga, kalau bolanya kita ambil kan gitu, dia nggak akan jadi gol begitu. Dia namanya manusia, jangan-jangan Anda lebih bagus dari saya, ya kan? Karena orang kalau soleh itu begitu, merasa kayaknya ibadah baru dikit. Ya, ada orang gitu, saya mau sholat jarang-jarang kan, sering subuh, johor, asar, maghrib, ya setiap saat saya sholat. Iya, ini kan jarang loh. Coba kalau 50 waktu, sering itu. Mungkin yang sebelah sana masih ajan, yang sebelah sini udah ajan lagi. Itu sholat yang keberapa? 49. Itu yang 50 deh. Begitu. Ya Pak, sini Pak. Langsung ya? Kasih. So, mau jam-jam orang mau kotak. Lagi. Siapa lagi yang mau lagi? Silakan. Ustaz. Iya. Tentang pemeran karakter Islam tapi bukan Islam, yang non Muslim. Pertama, sikap kita gimana? Terus kedua, syariatnya itu hukumnya terhadap orang-orang seperti itu gimana? Yang ketiga, kalau itu salah, harusnya diapain? Ya ini mah pasti kelemahan kita dalam media ya. Ini kan dokter muslimin di wasail Islam. Kelemahan kita di dalam ini sebetulnya dunia yang harus kita ambil. Buktinya yang mempopulerkan keong racun itu lewat dunia maya, sampai anak bule ngikut-ngikut gitu. Karena cepat kan, dia nggak tahu lagunya, dia ngikutin gitu. Kalau itu dikuasai sama orang Islam, dahsyat ya. Karena semua dari dia yang punya. Kita sekarang lagi belajar aja. Saya juga kan belajar. Oh gini ya. Dan mesti ada juga yang belajar jadi orang kaya. Kan kalau nggak jadi orang kaya, yang punya modal mau dia pemainnya. Saya nggak mau dia dok. Ini siapa penceramahnya? Ditawarin sama kita nih. Ini Pak, ini Ustaz nih Pak, hafal Quran, ngerti agama, gini-gini. Dia nggak mau. Ada nggak yang lebih bego lagi dari dia? Benar. Lihat situ aja deh. Kita dengar sendiri. Jangan fulan deh, dia mah rewel tak. Film gua habis dia acak-acakan. Saya aja pernah. Dan kadang-kadang saya mau suka keluar agak aneh-aneh dikit, tapi dalam mudah-mudahan masih under control gitu ya. Kayak beberapa sinetron kemarin mau Ramadan ada beberapa judul kan minta saya. Takut nih kalau dia megang. Sahrul Gunawan aja Nurjana di Indosiar, dia pengen dia doa supaya sinetron itu gak banyak yang nonton. Dia kan udah kontrak di awal aja, gak tahu cerita begini, dalamnya rusak, habis itu udah hancur. Orang bikin dummy kan di depannya bagus. Saya kemarin ditawarin tuh sinetron TPI buat dari sebelum Ramadan sampai sekarang lagi tayang. Yang diperanin sama yang ganti akhirnya Irfan Hakim. Nonton ente udah nggak ada calon buat ente yang main di sini. Waktu yang di episode awal bagus,
Tapi 2, 3, 4 kita kan nggak tahu. Ya benar kan, kalau lanjut nggak bisa lagi kita ngomong. Dulu waktu zaman LaTV bikin sinetron aja, sutradaranya Harry Topan yang bikin Wiro Sableng. Itu kan Harry Topan tuh yang dia tuh produsernya, dia biayain. Bikin sinetron religi judulnya Susuk Bunga Kantil. Saya bilang ini penulisnya siapa? Penulisnya bukan muslim. Terus yang nyanyi ada, aduh lupa saya itu. Dia suka bikin ciptain lagu religi itu non muslim juga. Terus siapa namanya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dulu pernah sinetron yang mainnya Desi Ratnasari, ya dari majalah Hidayah. Itu pencinta lagu. Itunya non muslimnya. Produsernya ikut. Ini jangan begini ya. Saya waktu lagi ambil syuting, ini udah diambil belum bagian ini? Udah. Take ulang. Ngapain begini? Ya kan? Masa orang nggak dilepas gitu aja jadi pocong? Nggak ada. Siapa deh? Tapi kan di masyarakat udah terkenal begitu. Ya justru kita bilangnya tidak begitu. Kemarin udah pulang Ustaz, nanti mau nggak ongkosin balik lagi ke Lembang syuting? Makan budget gede nih kalau begini. Nah itu kan perang. Ya, kita doain ini semuanya jadi orang kaya. Ini juga. Dan kita jadi produser juga gitu. Ente doang yang mau amin ya. Juga mau amin. Cukup ya tulisnya gua pandai nyalain mobil pandai. Aja nanti kurang lebihnya Pak Haji akan menjawab semua pertanyaan sampai ke akar-akarnya. Doanya pakai doa kafaratul majlis saja ya, karena saya waktunya sempit. Dan mudah-mudahan mau beli nih buku-buku yang ada di depan ya, buat baca-baca. Kita tutup dengan hamdalah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang Ustaz Zulfikar ya, gimana cara umroh Ramadan ya. Kita store doang dulu. Ini dibagi hadiah nih. Surprise apa buat besok? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.